barang yang mahal yang saudara hargai saja, nggak mungkin saudara lepaskan, ya. Yang tidak saudara bayar dengan nyawa saudara, punya barang kesayangan, ya kan? Tetapi Tuhan itu membeli kita dengan nyawanya sendiri, ya, menebus kita dengan darahnya sendiri. Mungkinkah Tuhan meninggalkan kita? Nggak mungkin. Amin, saudara. Ya. Apapun yang kita sedang hadapi, Tuhan tidak mungkin dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya, karena Tuhan itu setia. Kasih setianya kekal selama-lamanya. Kitalah yang sering tidak setia. Ya, saudaraku, itu sebabnya kita percaya saja bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita. Amin. Amin. Dan Dia ada bersama-sama kita. Nah, bagian kita lakukan saja. Kita lakukan beribadah kepada Tuhan dengan setia, karena Tuhan suka kepada orang yang beribadah kepada Dia. Amin, saudaraku. Tuhan senang kepada orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Apa sih artinya beribadah? Beribadah artinya taat, takwa, katanya takwa, melakukan petunjuk-petunjuk atau perintah-perintah Tuhan. Itu artinya ibadah, saudaraku sekalian. Amin, saudaraku. Ibadah itu kehidupan kita secara pribadi dan kehidupan kita secara bersama-sama, itu namanya ibadah. Jadi ibadah bukan hanya sekedar kebaktian, saudaraku sekalian, bukan. Ya, ibadah bukan hanya sekedar kumpul-kumpul bersama, ya itu ibadah juga. Tapi inti ibadah, ya kita harus tahu. Nah, coba saudara perhatikan. Ya, kita buka firman Tuhan. 1 Timotius 4. Nih, di spanduk kita aja udah tertulis ini bertahun-tahun, ya. Ya, 1 Timotius 4 ayat 7 sampai dengan 11. Kita baca bersama-sama ya, saudara sekalian, ya. Nah, apa kata firman Tuhan? Sudah dapat katakan amin? 1 Timotius 4 ayat 7 sampai dengan 11. Sudah dapat katakan amin? 1, 2, 3. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Terus latihlah dirimu apa? Latihlah dirimu beribadah. Ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ayat 9. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Ayat 10. Itulah sebabnya kita berjeripayah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. 11. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Yang percaya katakan Amin. Amin. Firman Tuhan ini mengingatkan kita melalui hambanya Paulus pada surat kepada Timotius, menjadi firman bagi kita semua, ya, yang ditaruhkan Tuhan. Nah, saudaraku, firman Tuhan bilang jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Jangan mau ikut tahyul, jangan mau ikut dongeng-dongeng nenek-nenek tua. Artinya kebiasaan-kebiasaan turun-temurun yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan ikuti itu lagi. Jauhi tahyul. Tahu nggak tahyul, saudaraku sekalian? Tahyul itu sesuatu yang dianggap benar padahal tidak benar. Tahyul, ya, kalau dilakukan, kalau nggak dilakukan, takut apa namanya? Takut terkutuk katanya. Ya, padahal itu bukan berasal dari kebenaran. Tahyul itu berasal dari dunia dan dari setan-setan. Itu namanya tahyul itu. Ya, bukan dari Tuhan. Ya. Nah, firman Tuhan apa bilang? Jauhilah tahyul dan dongeng-dongeng nenek-nenek tua. Coba dulu kita hidupnya dalam tahyul. Jangan mandi malam, ya. Jangan apa namanya? Kalau sore-sore jangan duduk depan pintu. Jangan nyapu malam-malam. Jangan gunting rambut malam-malam. Jangan menjahit malam-malam. Semuanya jangan. Akhirnya orangnya nggak ngapa-ngapain. Ya, tahyul dongeng nenek-nenek tua. Ya, kalau kamu mau suami kamu tunduk sama kamu, kasih dia makan ini.
Baik buku kamu, sama kasih dia apalagi itu aneh-aneh saja, ya. Itu namanya dongeng-dongeng nenek-nenek itu yang bukan berasal daripada Tuhan. Nasihat-nasihat dunia, nasihat-nasihat yang bukan berasal daripada Tuhan, jangan diikuti, jauhi, kata Tuhan. Kata firman Tuhan, jauhi dongeng-dongeng nenek-nenek tua. Tetapi apa firman Tuhan bilang? Latihlah sama-sama dirimu beribadah. Saudara, beribadah artinya mempersembahkan. Pertama-tama, ibadah itu artinya mempersembahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, tunduk dan takluk di bawah kebenaran firman Tuhan. Itu artinya ibadah. Cobalah saudara lihat apa namanya Roma 12. Ya, itu tetap ditandai Roma 12. Coba perhatikan baik-baik. Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1, apa firman Tuhan bilang? Ada satu orang yang mau baca, yuk dengan suara yang kuat. Satu orang baca yuk. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang percaya katakan amin. Amin. Jadi ibadah yang sejati itu mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Mempersembahkan hidup kita setiap waktu, setiap hari. Tuhan, aku persembahkan hidupku Tuhan kepada Tuhan. Aku persembahkan roh, jiwa, dan tubuhku. Aku persembahkan istriku dan anak-anakku Tuhan kepada Tuhan. Persembahkan hidup kita setiap hari. Itu ibadah. Itu artinya ibadah. Mempersembahkan hidup kepada Tuhan, mempersembahkan hidup dalam kekudusan, dalam perkenanan Tuhan. Amin, saudaraku. Mempersembahkan hidup artinya kita serahkan hidup kita kepada kebenaran firman Tuhan. Kita taklukkan diri kita, taklukkan diri kita pada perintah Tuhan. Itu namanya ibadah, saudaraku sekalian. Amin, saudaraku. Jadi ibadah adalah kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, menaklukkan hidup kita, ya, pada perintah Tuhan, pada kehendak Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Amin. Mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan setiap waktu, tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Itu namanya ibadah. Amin, saudaraku. Nah, itu pun harus dilatih. Harus dilatih, saudaraku sekalian. Tidak ada yang begitu saja. Kalau tunduk pada firman Tuhan, contohnya apa? Kalau Tuhan bilang kita harus mengampuni, kita harus latih diri kita untuk mengampuni. Kalau kita dilatih, disuruh Tuhan untuk apa namanya, untuk taat pada firman Tuhan, ya, untuk merendahkan hati kita, itu harus kita latih. Melatih diri kita untuk sabar, melatih diri kita untuk mengasihi, dilatih, saudaraku sekalian. Kenapa? Karena pikiran kita, kelakuan kita yang lama itu suka memuncul-muncul saja, suka mau mengganggu kita, suka mau menguasai kita lagi. Itu makanya kita harus latih supaya menjadi kebiasaan kita. Kebenaran harus kita latih dalam hidup kita supaya menjadi kebiasaan kita, supaya menjadi gaya hidup kita, supaya menjadi budaya kita. Itu namanya latihlah dirimu beribadah. Nggak bisa kita tuh berubah begitu saja kalau nggak mau turut, kalau nggak mau sepakat dengan apa yang kata Tuhan. Kita harus paksa diri kita.
Kalau Tuhan suruh berdoa, kita harus latih diri kita untuk berdoa, untuk tekun berdoa. Amin, saudaraku. Salah satu contoh, saya dulu agak malas kalau doa puasa. Apain doa puasa? Tuhan juga dengar kalau saya berdoa. Tuhan nggak bisa disogok-sogok, dan itu alasan kita. Dulu saya, kalau saudara nggak tahu saya. Sekarang kita harus melatih diri saya, harus melatih diri saya takluk, melatih diri saya supaya tubuh saya ini tidak berkuasa, tidak mengendalikan diri saya. Kedagingan ini supaya tidak mengendalikan diri saya. Ambil doa puasa. Ambil doa puasa. Amin, saudara. Kalaupun dulu doa puasanya ya ditabrak sana, tabrak sini. Ya. Kalau begini nggak apa-apa aja. Ya. Sekarang doa puasa. Kedagingan harus ditaklukkan. Amin, saudara. Dilatih. Itu makanya kita harus tekun membaca dan merenungkan firman Tuhan, supaya pikiran kita ini terlatih sesuai dengan firman Tuhan. Amin, saudara. Semuanya harus dilatih, semuanya harus dipelajari, harus dilakukan. Hari lepas hari, hari lepas hari. Amin, saudara. Sama kayak kesaksian tadi. Gak ada orang kuliah itu tanpa latihan, tanpa ujian, tanpa latihan, tanpa membiasakan dirinya untuk belajar, untuk tekun. Ya, ujuk-ujuk lagi jadi sarjana, ujuk-ujuk langsung hebat bahasa Inggris. Gak ada, saudara. Orang ono jatun buat kuliah. Ya, harus dilatih. Saya aja bahasa Dayak harus latihan terus, amin. Ya, walaupun Pak Untung ini kurang melatih saya. Mulai besok saya harus latihan terus. Ya, kalau perlu bahasa Manyang juga. Ya, Panalu, selamat Panalu, ya kan? Amin, saudaraku. Harus dilatih, semuanya harus dilatih. Tidak ada yang datang begitu saja. Karena Tuhan mau kita melakukan kehendaknya. Melakukan kehendak Tuhan itu harus kita paksa diri kita, harus kita latih diri kita. Itu namanya mempersembahkan hidup, saudaraku sekalian. Itu namanya mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati, kata firman Tuhan tadi. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Latih diri mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Persembahkan diri. Latih. Amin, saudaraku. Amin. Sama seperti saudara memberikan persembahan. Sama. Dulu tanya, ya, mana mau kita ngasih berpuluhan, betul nggak? Aduh, berpuluhan apa? Ampuni aja kurang. Enak aja Pak Pendeta itu. Nanti dia yang banyak uangnya. Dulu kita berpikir seperti itu, benar nggak? Tetapi ketika kita melatih diri kita, mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, coba menjadi satu budaya, menjadi satu kebiasaan, menjadi satu kelakuan kita, perbuatan kita yang sudah terbiasa sehari-hari kita lakukan. Amin, saudaraku. Amin. Kalau nggak kita lakukan, kita rasanya ada yang aneh, ada yang kurang. Kalau kita nggak berdoa, contohnya. Kalau kita nggak merenungkan firman Tuhan, kalau kita nggak latih, nah itu biasa-biasa saja. Itu makanya Tuhan bilang, latihlah dirimu beribadah. Kau suruh Tuhan, kau Tuhan suruh latih. Harus dibiasakan supaya menjadi kehidupan kita. Kebenaran itu menjadi kehidupan kita, menjadi budaya kita, menjadi kelakuan kita. Menjadi kelakuan kita. Kenapa? Karena nanti kalau Tuhan panggil, kelakuan kita lah yang mengikuti kita. Itu adalah firman Tuhan bilang. Perbuatan kita yang mengikuti kita. Itu makanya kita harus melatih diri kita beribadah.
Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin, saudaraku. Latihan badan itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kalau kita melatih diri kita beribadah, saudaraku sekalian, itu berguna dalam segala hal. Untuk roh kita, untuk jiwa kita, untuk tubuh kita. Seorang olahragawan pernah namanya Rudi Hartono. Ya saudaraku sekalian, dia seorang pembulu tangkis yang luar biasa. Pernah dengar namanya nggak? Tak pernah ya. Rudi Hartono itu angkatan 70-80. Ya. Nah itu. Dia seorang pembulu tangkis yang mantap, yang luar biasa, juara-juara terus. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Dia melatih dirinya luar biasa. Oke? Kena jantung koroner. Ya akhirnya memang dia bertobat saya kata. Melayani Tuhan. Latihan badani terbatas, Bu. Gunanya. Terbatas. Latihan badani terbatas. Ya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Amin, saudara. Mengandung janji. Mengandung janji. Barang siapa setia dalam perkara kecil akan dipercayai Tuhan dalam perkara yang besar. Mengandung janji. Itu makanya kita harus setia. Kita harus setia melatih diri kita untuk setia melakukan firman Tuhan. Ingat, ibadah itu adalah taat, takwa kepada Tuhan. Tuhan ibadah. Tunduk pada perintah, mengikuti petunjuk aturan-aturan yang Tuhan berikan. Amin, saudaraku. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Saudara, firman Tuhan ini mengatakan apa, saudaraku sekalian? Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Saudaraku, tidak ada yang namanya ibadah tanpa perjuangan. Tidak ada. Tidak ada. Beribadah kepada Tuhan tidak ada tanpa perjuangan. Berjerih lelah, berjerih payah. Kadang-kadang kita mau beribadah kepada Tuhan diejek orang. Sok anu katanya. Sok suci. Kamu tuh baru jahat jadi orang Kristen. Aku tuh bara nenek moyangku dihina. Aku tuh jadi Kristen. Hela ikut mengajar aku. Tolonglah. Iya kan? Bukan begitu, saudara sekalian. Kita berjerih payah dan berjuang untuk beribadah kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Berjerih payah dan berjuang untuk mengalahkan kedagingan, untuk mengalahkan dosa yang coba menggoda kita. Kita berjuang, berjerih lelah untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk melakukan perintah Tuhan. Kita berjuang untuk mengampuni, untuk mengasihi. Kita berjuang. Kita paksa diri kita. Kita mengalahkan kesombongan. Kita berjuang. Amin, saudaraku. Orang yang beribadah kepada Tuhan, dia tidak akan biasa-biasa saja. Capek
aku nampak pendeta. Pehe tak uluk putih. Dia tahu aku beribadah. Dia berjuang. Amin saudaraku. Berjerih payah, berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang itu, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Karena apa? Karena ibadah mengandung janji, baik untuk hidup masa ini maupun untuk hidup yang akan datang. Tidak ada orang yang tidak beribadah kepada Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, akan hidup dalam damai sejahtera, akan hidup dalam kebahagiaan yang Tuhan beri. Tidak ada. Hanya orang yang beribadah kepada Tuhan, hanya orang yang mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, hanya orang yang tidak mau digodai lagi oleh dongeng-dongeng nenek tua, oleh tahyul, oleh kehidupan kebiasaan kepercayaan yang lama. Amin saudaraku. Itu sebabnya kita berjuang. Amin. Amin saudaraku. Karena kita dikasih itu. Makanya tetaplah. Ya. Ibadah artinya kita mempersembahkan hidup kita secara pribadi. Ibadah juga artinya kita beribadah dalam kebaktian. Itu namanya juga ibadah. Supaya apa? Coba kita lihat. Ibrani 10 ayat 25, apa kata firman Tuhan? Ibrani 10, yang dapat silakan membacanya. Ibrani 10 ayat 25. Silakan, ada yang mau baca? Ibrani 10 ayat 25. Dengan suara yang kuat, 1, 2, 3, cepat. Janganlah kita menjauhkan diri daripada pertemuan ibadah kita, seperti kebiasaan oleh beberapa orang, seperti marilah kita saling mengasihi dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendatang. Amin. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Artinya begini, ibadah juga bukan hanya kita mempersembahkan tubuh kita, hidup kita kepada Tuhan secara pribadi, melakukan perintah, tetapi ibadah juga berbicara tentang kesatuan, hubungan satu dengan yang lain sebagai saudara seiman. Itu juga ibadah. Jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan paksakan dirimu, karena itu mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan masa yang akan datang. Latihlah dirimu beribadah. Jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Ya, saya harap saudara tidak masuk di dalamnya. Amin. Beberapa orang itu, amin. Ya. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ternyata ibadah bersama-sama ini, ibadah bersama-sama itu ada saling. Tahu nggak saudara artinya saling? Tahu nggak artinya saling? Ada hubungan satu dengan yang lain, ada interaksi satu dengan yang lain. Saling menasehati artinya apa? Kita memperhatikan saudara yang lain. Amin saudaraku. Karena di dalam ibadah kita bisa saling menasehati, saling memperhatikan, saling menguatkan. Coba tadi kesaksian tadi menguatkan kita. Amin saudaraku. Amin. Mengandalkan Tuhan untuk memelihara anaknya, mengandalkan Tuhan, datang kepada Tuhan untuk dipulihkan hatinya, untuk terus melayani Tuhan. Itu namanya saling menasihati. Amin saudaraku.
Itu makanya kita jangan jauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah kata firman Tuhan. Jangan menjauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, datang ibadah, paksakan dirimu. Kalau sakit kepala minum Paramek atau Panadol atau apalah, Pastor lah. Ya, aku hendak ibadah. Pengen takuluk, rela ikut mahalaku. Pengen takuluk, rela ikut. Amin, saudaraku. Jangan mau menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Aduh, mahamen aku Pak Pendeta, jatuh baju baru, jatuh uang persembahan. Datang dong ibadah. Jangan ada alasan ini itu. Amin, saudaraku. Amin. Jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Amin, saudaraku. Jangan. Seorang saudaraku sekalian, seorang pahlawan, pemimpin satu bangsa, dia bilang begini, terserah kamu mau pilih mana, mau beribadah sama Tuhan atau enggak. Kalau aku sama keluargaku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Siapakah dia? Joshua. Coba kita lihat Joshua. Ini perlu kita miliki sifat seperti ini kepada Tuhan, karena dia telah melatih dirinya mengenal Tuhan. Dia melatih dirinya beribadah kepada Tuhan. Dia melatih hidupnya untuk setia kepada Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan. Ya. Yosua 24. Ya. Nih, katakan kepada dirimu dan untuk keluargamu begini, saudaraku sekalian. Ya. Yosua 24 ayat 14 sampai 15. Saya bacakan untuk kita semua. Perhatikan baik-baik, saudara sekalian. Yosua. Oleh sebab itu, Yosua 24 ayat 14 dan 15. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Dengan apa? Setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Sama-sama ayo kita baca 1, 2, 3. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Orang lain bisa saja terserah engkau teh. Namun engkau teh hendak beribadah kepada yang lain, yang kepada yang bukan Yesus, kepada yang disembah-sembah oleh nenek moyangmu dulu, terserah engkau. Tetapi pilihlah hari ini. Ya. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami akan terus mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami tidak akan menjauhkan diri kami dari pertemuan-pertemuan ibadah, memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Itu artinya. Tetapi aku, itu makanya mulai dari kita dulu. Ya, kita mau anak-anak kita beribadah kepada Tuhan. Kita mau suami kita atau istri kita beribadah kepada Tuhan. Tetapi kita tidak mulai dari diri kita, bagaimana mungkin mereka mau? Mulai dari diri kita dulu. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin, saudara. Beribadah kepada Tuhan. Persembahkan hidup kita setiap hari sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah kita yang sejati.
Jangan menjauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Beribadah artinya menyembah Tuhan, takluk kepada perintah-perintah Tuhan, pada kehendak Tuhan. Taklukkan diri kita. Amin, saudaraku. Amin. Amin. Mau tetap beribadah kepada Tuhan? Amin. Katakanlah, aku dan seisi rumahku, aku dan keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Beribadahlah kepada Tuhan. Jangan ikutin dongeng-dongeng nenek-nenek tua, kebiasaan-kebiasaan lama. Satu ayat yang paling terakhir, saudaraku sekalian, Maleakhi. Sebelum Matius itu ada namanya Maleakhi. Ya, saudara pilih Matius, ya, kemudian bukakan ke Perjanjian Lama satu lembar. Nah, itu Maleakhi 3 ayat 17 dan 18. Ya. Mulai ayat 16 saja. Maleakhi 3 ayat 16, 17 dan 18. Kita baca sama-sama ya ayat terakhir ini ya. Sudah dapat, katakan amin. Ayat 16, Maleakhi 3 ayat 16. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Ayat 17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Wow. Firman Tuhan semesta Allah. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Ayat 18 dengan suara yang kuat. 1, 2, 3. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang-orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan rindu loh. Tuhan rindu membuat satu perbedaan. Tuhan mau menunjukkan satu perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Tuhan mau tunjukkan perbedaan itu, apalagi di tahun 2024 ini. Amin, saudaraku. Amin. Apalagi di akhir zaman ini, Tuhan akan tunjukkan perbedaan. Benar, ini adalah hamba-Ku yang setia beribadah kepada. Amin, saudaraku. Amin. Akan Tuhan tunjukkan perbedaan. Haleluya. Orang yang taat kepada perintahnya, orang yang mempersembahkan hidupnya, akan Tuhan tunjukkan perbedaan. Amin, saudaraku. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah, Tuhan akan tunjukkan perbedaan. Artinya apa? Tuhan mau tampilkan dia. Supaya apa? Supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Supaya orang lain boleh datang kepada Tuhan melalui hidup kita. Amin. Untuk apa Tuhan tunjukkan perbedaan? Supaya kita menjadi saksinya. Amin, saudaraku. Supaya kita menjadi berkat. Tuhan akan tunjukkan perbedaan antara orang yang beribadah kepada Dia dengan orang yang tidak beribadah kepada Dia. Perhatikan baik-baik. Tuhan akan tunjukkan perbedaan. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Bukan soal uang banyak. Amin, saudaraku. Bukan soal uang banyak. Coba tadi kesaksian ibu tadi, menyekolahkan anaknya ke UPIHA. Bapaknya juga memburu-buru tadi bersaksi setelah, tapi ternyata sudah ditutup. Saya percaya kesaksiannya juga luar biasa. Tadi minggu depan rupanya. Amin, saudaraku. Coba Tuhan tunjukkan perbedaan. Dia nggak keluar rumah, saudaraku sekalian, tapi anaknya mau ditempatkan di seluruh Indonesia.
Ya semoga tidak jauh-jauh sampai ke Papua sana. Amin. Nanti nangis bapaknya berkali-kali. Lama anakku Natal sudah datang. Amin, saudara. Tuhan tunjukkan perbedaan. Begitu juga dengan engkau dan saya. Mungkin hari ini kau berpikir, kok hidupku gini-gini aja. Oh enggak. Hidupmu dijadikan Tuhan berkat. Dijadikan Tuhan berkat. Bukan karena kamu jadi orang konglomerat. Bukan karena itu. Memangnya Tuhan kekurangan segala sesuatunya untuk membuat kita menjadi berkat. Tidak, saudara-saudara. Tapi Tuhan akan menunjukkan perbedaan itu antara anak-anak yang disayanginya dengan orang yang fasik, orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Akan dibuatnya perbedaan. Akan ditunjukkan Tuhan hari-hari terakhir ini. Makanya kita setia kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Setialah kepada Tuhan, beribadahlah kepada Dia. Jangan lewatkan pertemuan-pertemuan ibadah, karena ada janji Tuhan. Ya, nanti baca ya, Yesaya 58. Jangan kau melanggar pertemuan-pertemuan sahabat, hari-hari sahabat. Ya, sekarang hari Minggu namanya, karena Tuhan sudah bangkit. Amin, saudaraku. Karena Dia Tuhan atas hari sahabat. Jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, karena di sana ada saling menasihati, saling membangun satu dengan yang lain. Amin, saudaraku. Jangan kau jauhkan pertemuan-pertemuan ibadah. Paksa dirimu. Jangan mengikut-ikutan seperti yang kebiasaan orang-orang lain. Kata firman Tuhan di apa tadi, Ibrani 10:25 tadi kan? Seperti dibiasakan beberapa orang. Bagian kita adalah beribadahlah kepada Tuhan, karena Tuhan akan tunjukkan perbedaan antara orang yang beribadah kepada Dia dan orang yang tidak beribadah. Itu makanya latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu melakukan perintah Tuhan. Latihlah dirimu tetap hidup dalam kebenaran, tetap hidup dalam kekudusan. Latih dirimu. Latih dirimu. Latih dirimu tekun membaca firman Tuhan. Latih dirimu berdoa. Latih dirimu untuk bersaksi. Latih dirimu karena itu mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Karena demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu telah disampaikan Tuhan.